mekanisme checkpoint, kebanyakan nanti nilainya tidak baik ya. Tidak baik karena memang saya kurang tahu ini dari generasi mahasiswa online sekarang, kalau diberikan ujian dengan Google Form, dengan checkpoint kok nilainya tidak baik ya. Padahal saya sudah memberikan soal yang sangat mudah sebenarnya, tapi mungkin kurang teliti atau kurang sabar mungkin jadi membuat nilai yang diperoleh oleh adik-adik tidak begitu baik ya. Kadang ada yang baik, ada yang sangat jelek. Jadi ring nilainya itu sangat jauh ya antara yang baik dengan yang tidak baik. Karena itu ya saya akan mencoba besok 1 UAS ya, kira nanti sekitar 1 bulan lagi nanti akan saya berikan soal dengan mekanisme isai aja ya, isai, tapi tolong dikerjakan semua soal yang saya berikan dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saya ya, karena kebanyakan menjawab ujian saja tidak sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan ya, kadang-kadang meleset ya, kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan konteks apa yang saya tanyakan. Oleh karena itu kalau jika mengerjakan ujian dengan mekanisme isai atau uraian itu tolong dicamkan baik-baik apa soal yang saya berikan itu tentang apa ya, jangan sampai saya menanyakan A jawab B ya. Kadang-kadang ya itu saking susunya, saking tidak telitinya sehingga menyebabkan kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam menjawab soal ujian. Namun secara keseluruhan jika saya berikan dengan soal uraian itu hasilnya lebih baik ya bila dibandingkan dengan soal checkpoint atau soal pilihan ganda ya. Oke, pneumonia ya. Apa itu pneumonia? Ya, pneumonia merupakan peradangan akut pada parenkim di bagian paru yang disebabkan oleh mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu ada beberapa ya, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa parasit ya, tergantung apa yang kita hirup gitu ya. Tergantung, kalau misal kita bakteri ya nanti pengobatannya dengan antibiotik. Kalau nanti yang kita terkena infeksinya karena virus ya kita harus diberikan antivirus ya. Kalau jamur ya harus diberikan dengan antiprotozoa ya, tergantung dari apa penyebab dari pneumonia. Kemudian semua hasil dari infeksi mikroorganisme ini akan menyebabkan terjadinya peradangan atau edema ya, atau pembengkakan pada jaringan-jaringan di dalam bagian paru-paru orang yang terinfeksi tersebut ya. Jadi nanti jaringannya di dalam parenkim ya, jadi parenkim itu sebuah jaringan di dalam organ paru-paru yang berbentuk seperti parut ya, itu berfungsi untuk memfilter apa saja yang kita hirup sehingga akan oksigen yang dihasilkan akan menjadi baik ya, akan diserap ke seluruh peredaran darah ke seluruh bagian tubuh kita ya. Jadi kalau misal terjadi peradangan pada bagian parenkim paru, otomatis nanti fungsi dari dari penyerapan oksigen itu tidak akan bisa berlangsung dengan baik atau sempurna. Dari gambaran ini bisa adik-adik lihat pada bagian alveoli. Alveoli itu ya di dalam paru-paru juga ya, berbentuk seperti bulatan-bulatan ini ya, bulatan-bulatan ini yang, dan di dalam alveoli ini namanya ada parenkim ya, di dalam bundaran-bundaran ini ada jaringan parenkim ya. Ini normalnya seperti ini, jadi harusnya ini berwarna kemerahan semua dan bersih ya, tidak ada berkas atau bercak sputum atau dahak atau darah atau apapun ya, jadi harusnya bersih seperti ini. Kemudian jika orang tersebut terinfeksi oleh adanya mikroorganisme, yaitu bisa karena bakteri, virus,
jamur atau parasit, nanti otomatis akan terjadi kerusakan pada sel parenkim ya, sel parenkim di dalam alveoli ini, sehingga akan menyebabkan terjadinya semacam bercak-bercak coklat ya. Bercak coklat ini ya karena terjadi infeksi, kemudian terjadi peradangan, kemudian terjadi adanya adanya dahak atau darah di dalam bagian alveoli ini. Dan jika ini dilihat pada menggunakan alat ronsen ya, nanti akan memberikan gambar seperti berkabut ya, tidak bersih, tidak, kalau harusnya kan berwarna hitam ya, berwarna hitam sempurna gitu. Kalau ada bercak tanda-tanda pneumonia ini akan berwarna seperti putih, seperti kabut ya. Sama aja dengan gambaran atau bentuk orang yang terkena TBC hampir sama jika diberikan gambaran dengan menggunakan ronsen, nanti juga akan berwarna putih juga ya. Kemudian di dalam paru-paru ini ada beberapa bagian ya. Kalau ini namanya trakea ya, trakea itu kerongkongan ya. Jadi dari mulut masuk ke dalam paru-paru ini akan melewati bagian namanya trakea ya, di dalam kerongkongan. Kemudian ini paru atau lung ya, lung ya. Kemudian bronchial ya. Jadi di sini ada namanya bronchial tube atau saluran bronki ya. Jadi kalau orang yang terkena kemarin penyakit PPOK, dia akan bermasalah di bronchi ini, bronchial ini, nanti dia akan bermasalah di bagian ini ya. Jadi nanti bagian bronkinya ini akan mengembang ya, akan terjadi, kalau orang PPOK akan terjadi kerusakan dengan lebih membesar ini bagian bronchiolinya ini. Kemudian pada bagian orang yang terkena pneumonia, nanti otomatis pada bagian bronchioli dan bronchial ini nanti akan tertutup oleh karena adanya peradangan atau inflamasi atau edema ya, karena tadi terkena infeksi pada jaringan parenkimnya, sehingga nanti akan berbentuk semakin mengecil karena ada radang, ada pemekakan, sehingga nanti akan otomatis peredaran darah, peredaran oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita akan semakin sedikit ya, karena memang tertutup oleh jaringan yang membengkak ini. Kemudian adanya mukus atau dahak ya, karena mukus ini merupakan produk dari sebuah infeksi, terutama di bagian paru-paru, karena sudah ada edem, ada peradangan, kemudian biasanya ditandai dengan adanya dahak. Nah, itu menandakan adanya infeksi pada bagian paru-paru. Sehingga dengan diameter yang hanya kecil pada bagian bronchioli ini, otomatis nanti kita akan semakin kesusahan dalam proses respirasi atau bernapas, sehingga nanti otomatis oksigen yang kita dapatkan, yang kita hirup, yang kita salurkan ke semua peredaran darah akan semakin berkurang. Kemudian nanti imbasnya pasti banyak, terjadi malfungsi atau kelainan di dalam tubuh kita yang lain ya, karena memang adanya imbas atau efek dari kekurangan oksigen oleh karena pengecilan dari bagian bronchioli dan alveoli ini karena terjadi infeksi karena mikroorganisme ya. Kemudian dari epidemiologi ya, di dunia ada sekitar 15-20% orang yang mengalami pneumonia ya. Tapi saya rasa mungkin untuk saat tahun-tahun ini ya tidak begitu tidak. Sekarang sudah pneumonia meningkat menjadi kemarin corona itu sebagai bagian ya sebenarnya dari pneumonia ya, pneumonia yang yang karena corona itu sebenarnya sama aja, itu termasuk bagian dari pneumonia juga kalau penyakit corona ya. Kemudian di Indonesia prevalensi kejadian pneumonia tahun 2013 sebesar 4,5% ya, tidak terlalu besar dulu sebelum corona ya. Kemudian pneumonia sering dijumpai pada lansia ya, lansia oleh karena biasanya pada lansia itu aktivitasnya kurang ya,
kurang karena kebanyakan di rumah, kebanyakan tidur, kurang berolahraga, kemudian biasanya higienitas atau sanitasi di dalam rumah itu kurang baik ya. Kemudian pneumonia biasa juga dijumpai pada orang yang sedang mengalami opnam di rumah sakit ya, karena di rumah sakit kita ketahui banyak penyebab terjadinya infeksi ya, namanya infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu yaitu infeksi yang terjadi pada saat seseorang sedang dirawat di rumah sakit ya. Dan kebetulan ya pneumonia ini sangat sering dijumpai di rumah sakit karena orang tersebut sedang mengalami atau sedang menjalankan perawatan terutama di ICU ya, ICU atau UGD ya, itu sama aja ya. Kebanyakan karena terkena pneumonia ini karena dibantu oleh alat pernapasan ya, alat pernapasan entah itu yang menggunakan ventilator atau yang menggunakan seperti masker itu yang dimasukkan ke mulut, itu namanya ventilator ya. Biasanya itu sudah terkena bakteri terlebih dahulu ya, sehingga otomatis orang yang sedang masuk ke situ pada posisi sehat setelah diberikan ventilator oksigen itu ya, nanti setelah beberapa hari akan juga terkena pneumonia ya. Sehingga kebanyakan orang yang mengalami pneumonia di rumah sakit atau HAP ya, Hospital Acquired Pneumonia HAP, itu terjadi pada ICU karena penggunaan alat bantu mekanisme oksigen ya. Pertama 90% ini sangat besar terjadi pada ICU ya, bila dibandingkan pada saat orang tersebut sedang menjalani perawatan di bangsal atau di SAL atau di ruang rawat inap selain ICU ya. Jadi memang kebanyakan mikroorganisme atau bakteri yang suka dengan kurang bersihnya alat-alat itu biasanya nempelnya itu di alat bantu mekanisme untuk untuk pernapasan ya, bukan dari tempat lain ya. Kemudian jika seseorang sudah mengalami atau menderita pneumonia, dampak atau efek yang akan dialami oleh orang tersebut jika sudah kekurangan oksigen, otomatis nanti orang tersebut yang pertama dari sistem sentral ya, sentral itu dari sistem otak ya, otak yang dari sistem CNS ya, atau cerebroneural yang di otaknya, nanti dia akan mengalami headache ya. Headache itu sakit kepala ya. Ini karena sistem saraf pusatnya akan terganggu oleh karena kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu loss of appetite ya, atau kehilangan rasa nafsu makan ya. Jadi dia selama mengalami pneumonia akan kehilangan rasa lapar ya, rasa ingin makan menjadi sangat berkurang oleh karena CNS-nya terganggu. Kemudian mood swing ya, jadi moodnya ini sangat berfluktuasi ya, kadang-kadang happy banget, kadang-kadang susah ya. Jadi perubahannya akan sangat signifikan terjadi, sangat cepat ya. Kemudian pada bagian peredaran darah nanti dia akan mengalami low blood pressure ya, atau tekanan darah semakin rendah ya, bukan semakin tinggi tapi semakin rendah kalau orang yang mengalami pneumonia. Kemudian tanda-tanda sistemik yang lain yang lebih menyeluruh, orang tersebut nanti akan mengalami demam tinggi. Demam tinggi ini merupakan salah satu manifestasi dari terjadinya infeksi ya. Infeksi pastinya nanti orang tersebut akan mengalami high fever atau demam tinggi ya. Kemudian pada kulit nanti biasanya dia akan terlihat clamminess itu seperti pucat ya, pucat, kemudian blueness itu semacam kebiruan ya. Jadi mukanya itu akan pucat, cenderung kebiruan ya, tidak sehat itu karena ya dampak dari tadi terkena infeksi, kemudian oksigen yang disalurkan ke peredaran darah semakin berkurang ya.
Kemudian dari tekanan dari jantung dia akan meningkat denyut jantungnya, ya. Jantung meningkat, kemudian pada bagian pencernaan orang tersebut akan mengalami mual dan muntah. Mual dan muntah itu salah satu manifestasi dari pneumonia. Kemudian pada tulang-tulang dia akan mengalami nyeri dan ngilu, ya, biasanya pada persendian tulang. Kemudian pada bagian paru-paru orang tersebut nanti akan paling besar ditandai dengan adanya batuk disertai dengan dahak, ya. Biasanya pastinya itu biasanya kalau orang pneumonia akan terjadi batuk dengan disertai dahak, ya. Kemudian nafasnya akan semakin pendek, ya. Jadi semacam orang ngos-ngosan gitu, ya, karena ini merupakan tadi kita tahu bahwasanya orang yang mengalami pneumonia nanti bagian bronchioli dan alveolnya akan semakin kecil, ya, semakin kecil karena ada peradangan, ada mukus atau dahak. Otomatis nanti nafas yang akan kita yang akan kita hirup, ya, dari oksigen tersebut akan semakin sedikit, otomatis nanti nafasnya akan semakin pendek-pendek, ya. Kemudian nyeri pada bagian dada, ya, dada bagian paru-paru, ya, paru-paru bagian tengah ini akan sakit karena kita terlalu seringnya batuk, ya, atau terlalu sering juga sakit, ya, di dada, ya, akan tidak nyaman sekali. Kemudian pada muskular, ya, muskular atau pada otot, ya, otot nanti akan ditandai dengan fatigue itu semacam kelelahan, ya, kelelahan di otot, ya, rasanya nanti kencang, ya, kelelahan, kemudian ditandai dengan rasanya tidak nyaman pada seluruh tubuh karena otot kita akan semakin menekan, ya. Ini merupakan manifestasi atau simptom dari terjadinya infeksi orang yang mengalami pneumonia. Kemudian dari etiologi atau penyebab terjadinya pneumonia, ya, pneumonia tadi sudah dari definisi awal sudah dijelaskan bahwasanya pneumonia disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme, ya. Mikroorganisme bisa oleh karena bakteri, bisa virus, bisa jamur atau protozoa, bisa juga parasit, ya. Ya, jadi tergantung apa yang kita hirup itu. Akan tetapi tidak selalu penyebab dari pneumonia dapat diidentifikasi, ya, ini yang agak membingungkan mungkin yang tidak dapat diidentifikasi. 30% sampai 65% dari pneumonia tidak bisa dipastikan penyebabnya walaupun telah dilakukan kultur sputum dan darah, ya. Jadi jika kita sudah menjadi suspek itu sebagai tersangka, calon, ya, calon, berarti belum jelas dia mengalami pneumonia atau belum, itu kemudian nanti kita biasanya akan dilakukan prosedur kultur, ya, kultur darah untuk mengetahui kultur darah atau kultur dahak untuk mengetahui kira-kira pneumonia ini disebabkan oleh karena apa, bakteri, virus atau protozoa, ya. Nanti akan dilakukan kultur, kemudian nanti akan diketahui, oh, ternyata orang tersebut mengalami pneumonia karena terkena bakteri Pseudomonas aeruginosa, misal, yaitu karena bakteri. Berarti otomatis nanti terapi atau atau pengobatan yang akan diberikan, ya, menggunakan antibiotik sesuai dengan hasil kultur tersebut yang tadi didapatkan, ya. Otomatis antibiotik yang memang relevan atau yang memang sesuai dengan antibiotik yang dihasilkan dari kultur tersebut, ya. Jadi tidak bisa kita mengira-ngira pengobatan kira-kira karena virus, nggak bisa. Jadi harus semuanya itu secara teori, ya, secara empiris, ya, menggunakan hasil kultur, ya. Tapi biasanya di rumah sakit, ya, tidak semua dilakukan prosedur kultur ini karena memang keterbatasan dari alat dan biaya biasanya. Ya, ini merupakan gambaran dari bakteri, ya. Jadi paling besar terjadinya pneumonia ini karena bakteri yang namanya Streptococcus pneumoniae.
ya, ini yang paling besar frekuensinya, ya, hampir 50% dari kasus pneumonia disebabkan oleh karena bakteri Streptococcus pneumoniae. Kemudian yang kedua yang tidak kalah sering yaitu oleh karena virus namanya Haemophilus influenzae ya, atau virus yang menyebabkan terjadinya influenza ini juga bisa ya. Jadi pengobatannya harusnya dilakukan dengan antivirus ya kalau influenza ini. Kemudian Chlamydophila pneumoniae ya, ini juga cukup besar 13%. Kemudian Mycoplasma pneumoniae ya. Jadi ini merupakan penyebab bakteri yang sering sekali menyebabkan terjadinya pneumonia, tapi paling besar yaitu karena bakteri Streptococcus pneumoniae yang paling sering. Jadi gambaran bakterinya seperti yang sebelah kanan ini ya. Jadi ada berbentuk seperti kapsul ya, memanjang. Kemudian nanti ada namanya ini yang pili. Pili ini semacam rambut-rambut yang menempel pada bagian dinding luar dari bagian bakteri ini ya. Kemudian ada namanya flagella. Flagella ini ya buntut ini ya, memanjang, namanya flagella. Ini biasanya ada masuk ke dalam bagian dalam bakteri ya. Kemudian di dalam kapsul atau bagian dalam dari bakteri namanya nukleoid ya. Nukleoid yang biasanya akan berikatan dengan dengan bagian jaringan di dalam paru-paru ya, ini di nukleoid ini karena akan terjadi ikatan ya. Kemudian ini untuk pili-pili ini untuk menempel ya, biasanya menempel pada bagian parenkim kita, parenkim atau alveoli kita ya. Kemudian nanti di sini ada ribosom nanti kaitannya dengan RNA, DNA ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini dan ini pastinya ditandai dengan cell wall, jadi ada dinding ya, dinding yang melindungi bagian nukleoid ini agar tidak rusak. Jadi gambarannya seperti ini, ada bulu-bulu, ada buntutnya, ada dindingnya, ada bagian dalamnya. Ini merupakan bentuk dari bakteri Streptococcus pneumoniae. Kemudian jika dilihat menggunakan alat mikroskop ya, pneumonia ini atau bakteri pneumonia ini akan memperlihatkan gambaran seperti ini ya. Jadi ini akan sangat banyak sekali jika kita melihat menggunakan alat bantu mikroskop ya. Jadi kalau biasa saja menggunakan penglihatan mata saja tidak akan terlihat, tapi jika sudah diperiksa menggunakan mikroskop akan sangat banyak sekali bagian dari pneumonia ini. Kemudian pneumonia karena virus ya. Virus ini ada beberapa macam penyebabnya ya. Ada rhinovirus, ada coronavirus ya. Lagi kemarin sempat menggegerkan dunia ini ya. Kemudian influenza virus. Kemudian ada respiratory syncytial virus atau RSV, adenovirus parainfluenza ya. Semua ini merupakan penyebab pneumonia karena virus ya. Jadi memang harus ditegakkan terlebih dahulu apakah orang tersebut mengalami pneumonia itu karena bakteri atau karena virus ya, karena nanti pengobatan juga akan berbeda. Kemudian karena jamur ya, jamur itu salah satu penyebabnya yaitu karena histoplasma capsulatum, kemudian Blastomyces, Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jirovecii, dan Coccidioides immitis ya. Ini salah satu bentuk jamur atau fungi ya. Kemudian parasit ada namanya Toxoplasma gondii, Strongyloides cercoralis, dan Ascariasis ya. Parasit itu ya termasuk cacing juga parasit juga kan ya. Jadi cacing termasuk Ascariasis ini cacing ya. Jadi semua ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit pneumonia. Kemudian jika kita melihat dari tempat asal dari bakteri atau virus yang menjadi penyebab pneumonia, itu
bisa dibedakan berdasarkan tempat ya, tempat terutama di rumah sakit atau hospital acquired pneumonia ya. Jadi di bagian rawat jalan nanti biasanya ada persamaan, ada perbedaan dengan bagian lain seperti rawat inap atau dengan ICU atau UGD ya. Tapi hampir keseluruhan penyebab pneumonia di rumah sakit karena Streptococcus pneumoniae. Ini juga ada yang di non ICU, ada Streptococcus pneumoniae ya, Mycoplasma pneumoniae juga ada. Kemudian yang dirawat ICU di IGD ada Streptococcus pneumoniae juga ya. Jadi paling sering memang Streptococcus pneumoniae ini hampir ada di semua bagian di rumah sakit ya. Tapi yang paling sering ya di ICU biasanya. ICU paling besar kemungkinan orang akan terjadi infeksi nosokomial karena bakteri yang menyebabkan terjadinya pneumonia. Kemudian nanti di rawat inap juga bisa ya, rawat inap atau di rawat jalan ya. Rawat jalan orang tersebut sudah tidak lagi opnam, namun akan memeriksakan secara rutin ya, entah nanti sebulan sekali atau berapa minggu sekali. Nanti biasanya juga di rawat jalan tersebut, nanti mungkin di tempat duduknya atau di bagian ruangan dokternya juga bisa terjadi kemungkinan orang tersebut akan mengalami infeksi pneumonia ya. Jadi tergantung dari tempat ya, tempat asal orang tersebut mengalami infeksi. Kemudian ini merupakan gambaran ya patogenesis atau jalannya terjadinya penyakit ya dari awal orang tersebut menghirup namanya udara yang terkena pneumococcus atau bakteri pneumonia hingga orang tersebut mengalami mengalami terjadinya infeksi pneumonia ya. Jadi ini bisa dilihat ini bahwasanya ada pneumococcus, ada droplet biasanya kecil-kecil ya, tidak terlihat biasanya dalam bentuk droplet atau cairan ya yang menjadi satu dengan udara atau dalam bentuk cairan yang biasanya terhirup inhalation ya, masuk ke dalam trachea di kerongkongan, kemudian masuk ke dalam alveoli dan bronchioli ya. Setelah masuk nanti pneumococcus tersebut nanti akan berikatan dengan bagian-bagian di dalam parenkim paru ya, tadi yang membuat perikatan adanya tadi pilih semacam rambut tadi, nanti dia akan nempel ya, akan sebagai alat gerak dan alat untuk menempel pada bagian parenkim. Kemudian jika sudah menempel, nanti dia akan masuk ke dalam sel-sel di dalam parenkim ya, masuk dalam sel-sel parenkim. Kemudian nanti terjadi proses ikatan antara tadi bakterinya dengan sel-sel di dalam alveoli dan bronchioli ya. Kalau sudah terjadi ikatan, nanti akan terjadi edema atau peradangan atau inflamasi ya. Terjadi inflamasi, kemudian nanti ini akan semakin mengecil karena nanti telah terjadi ikatan antara dinding sel dengan bakteri ya. Nah, kemudian nanti terjadi perkembangbiakan dari bakteri sehingga nanti otomatis akan, ini namanya rethepatisasi ya. Ini sudah terjadi infeksi, terjadi ikatan, kemudian nanti namanya grey atau abu-abu hepatisasi. Ini sudah fix orang tersebut mengalami pneumonia ya. Jadi jalannya memang harus masuk ke dalam paru-paru, kemudian terjadi ikatan antara bakteri tersebut dengan bagian sel-sel di dalam paru-paru, baik di alveoli maupun di bronchioli. Kemudian nanti akan terjadi gambaran terjadinya peradangan atau inflamasi dengan terjadinya dahak ya, biasanya mukus atau dahak. Ini merupakan gambaran patogenesis. Kemudian faktor resiko atau faktor terbesar pneumonia itu bisa terjadi itu pada orang lansia ya. Lansia itu paling besar kemungkinan akan terjadi penyakit pneumonia. Ini yang paling sering ya, biasanya pada usia sudah 65 tahun ya, 65 tahun ke atas ya, karena sudah jarang berolahraga, kemudian kekebalan atau
imunitas tubuhnya semakin berkurang ya, kemudian banyak sering datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri atau opnam ya, sehingga itu akan sangat beresiko tinggi sekali orang akan mengalami pneumonia. Kemudian yang kedua yaitu tinggal di rumah perawatan tertentu atau panti jompo ya, ini mungkin karena kaitan dengan ketidak sterilan, ketidakbersihan ya mungkin dari tempat perawatan tersebut. Biasanya kalau orang sudah sepuh, sudah tidak bisa apa-apa ya, nanti dia akan tidak bisa menjaga sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya dengan baik ya, nanti otomatis nanti akan banyak sekali bakteri-bakteri yang ada di dalam panti jompo tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu alkoholisme ya, alkoholisme yaitu meningkatkan resiko kolonisasi kuman ya, jadi orang yang memang sudah alkoholik atau sering mengkonsumsi alkohol, minuman keras, itu akan bisa meningkatkan resiko terjadinya pneumonia. Ini karena mekanismenya yaitu meningkatkan resiko kolonisasi kuman, mengganggu refleks batuk, mengganggu transport mucosiliar, dan gangguan terhadap pertahanan sistem seluler. Ya, jadi ada kaitan erat ya antara orang yang sering mengkonsumsi minuman keras dengan faktor resiko terjadinya penyakit pneumonia ya. Jadi ada 3, yaitu usia yang sudah lansia, kedua yaitu orang yang sering tinggal atau menjalankan perawatan pertama di panti jompo, yang ketiga karena orang yang sering mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Yang keempat yaitu malnutrisi atau kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin ya. Ini bisa meningkatkan resiko terjadinya pneumonia yaitu dengan mekanisme menurunkan imunoglobulin A dan gangguan terhadap fungsi makrofag ya. Jadi, kaitannya orang yang mengalami malnutrisi, malvitamin ini nanti akan orang tersebut nanti imunoglobulinnya akan semakin sedikit, semakin berkurang ya, sehingga nanti jika orang tersebut terhirup atau terinfeksi adanya bakteri pneumonia ya, otomatis dia akan sangat mudah sekali terjangkit terinfeksi pneumonia bila dibandingkan orang yang memiliki nutrisi yang baik, nutrisi yang sempurna dan lengkap ya. Jadi malnutrisi ini ada sangat kaitan erat dengan terjadinya pneumonia. Kemudian ya kebiasaan merokok ya, merokok juga akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pneumonia. Orang yang akan sering merokok otomatis akan sering atau dengan mudahnya terkena pneumonia ya, karena otomatis sistem pertahanan ya di dalam paru-paru akan semakin berkurang bila dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Kemudian yang keenam yaitu keadaan kemungkinan terjadinya aspirasi, misalnya gangguan kesadaran penderita yang sedang diintubasi ya, jadi orang yang biasanya koma atau tidak sadar itu kan sering dibawa ke rumah sakit ya, dibawa ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit akan diberikan alat bantu untuk pernapasan ya, pernapasan menggunakan ventilator lah, itu kemungkinan besar orang tersebut akan sangat mudah terjangkit infeksi pneumonia ya, karena tadi mekanisme dari alat bantu untuk pernapasan ya. Jadi dengar-dengar ada 6 penyebab atau faktor resiko terjadinya pneumonia. Kemudian yang ketujuh yaitu adanya penyakit penyerta atau penyakit yang menyertai terjadinya pneumonia. Yang pertama yaitu PPOK. PPOK itu sama-sama penyakit paru ya. Kita minggu yang sebelum lebaran ini kita mempelajari mengenai apa itu asma, apa itu PPOK ya. Jadi PPOK itu semakin dari bagian bronchiolnya semakin melebar ya, jadi semakin melebar otomatis nanti dia tekanan elastisitasnya akan semakin berkurang ya, sehingga kemampuan kita untuk menghirup dan melepaskan udara akan semakin berkurang ya, sehingga orang yang mengalami PPOK juga akan sangat meningkatkan resiko terjadinya pneumonia. Kemudian kardiovaskuler ya, kardiovaskuler orang yang mengalami gangguan peredaran darah seperti hipertensi, seperti
orang yang mengalami kolesterol ya, kolesterol tinggi, TG tinggi, ini sangat dengan mudahnya untuk bisa menyebabkan terjadinya pneumonia. Kemudian gangguan neurologi semacam orang yang sedang mengalami stroke ya, stroke itu kan bisa pecah ya pemikirannya, yaitu akan kemungkinan dia akan semakin lemah ketahanan tubuhnya sehingga akan mudah dengan terjadi infeksi pneumonia. Kemudian yang 8 yaitu infeksi saluran nafas bagian atas ya, yaitu lebih kurang sepertiga dari setengah pneumonia didahului oleh infeksi saluran nafas bagian atas atau infeksi virus ya. Jadi biasanya hampir sepertiga orang yang mengalami pneumonia itu biasanya didahului terlebih dahulu oleh infeksi ISPA terlebih dahulu ya. Infeksi ISPA itu bisa karena penyakit lain ya, semacam TBC itu juga bisa menyebabkan penyakit ISPA. Orang yang mengalami flu, influenza itu jika dibiarkan juga akan bisa menyebabkan pneumonia ya. Jadi ada banyak faktor penyebab terjadinya pneumonia. Kemudian klasifikasi yang membedakan jenis dari pneumonia yaitu ada secara keseluruhan ada 2 macam ya, secara garis besar ya. Yang pertama yaitu pneumonia komunitas atau CAP, komunitas acquired community acquired pneumonia, yaitu pneumonia yang yang berasal dari lingkungan tempat tinggal, bukan dari rumah sakit ya. Entah itu dari tempat tinggal kita, tempat pekerja kita, misalnya dari panti jompo, intinya yang tempat selain dari rumah sakit ya, namanya pneumonia komunitas. Kemudian yang kedua yaitu pneumonia nosokomial, yaitu yang hospital tadi. Ini karena pneumonia yang terjadi pada saat orang tersebut mengalami perawatan ya, entah rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit ya, namanya pneumonia nosokomial ya. Jadi secara ada 2, yaitu pneumonia komunitas, yaitu yang berasal dari sumber selain dari rumah sakit atau dari tempat tinggal kita ya. Yang kedua yaitu pneumonia nosokomial, yaitu pneumonia yang berasal dari rumah sakit. Kemudian yang dari rumah sakit atau hospital ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu hospital acquired pneumonia ya, ini memang berdasarkan berasal dari rumah sakit ya. Kemudian yang kedua yaitu ventilator associated pneumonia ya, ini yang karena ventilator, karena alat bantu pernafasan ya. Ada HAP, ada VAP, ini sama-sama berasal dari rumah sakit. Kemudian penjelasan tadi yang pertama yaitu community acquired pneumonia atau CAP, atau komunitas tadi yang pertama, yaitu pneumonia yang berkembang di luar rumah sakit ya. Intinya yang semua pneumonia yang berasal bukan dari rumah sakit namanya CAP atau community acquired pneumonia. Yang kedua yaitu healthcare associated pneumonia ya, healthcare ya. Ingat-ingat HCAP, ini ada lagi satu HCAP. HCAP yaitu pneumonia yang berkembang di luar rumah sakit, pasien yang dirawat dalam perawatan akut selama 2 hari atau lebih karena infeksi dalam waktu 90 hari terakhir di panti breda, fasilitas perawatan jangka panjang lainnya, menerima terapi antibiotik IV, kemoterapi, perawatan luka dalam waktu 30 hari terakhir, mendapatkan hemodialisa baik di klinik maupun di rumah sakit ya. Jadi intinya healthcare associated ini bisa didapatkan oleh karena orang tersebut sudah selesai menjalankan perawatan di rumah sakit, kemudian kembali ke panti breda misal atau panti jompo ya. Kemudian orang tersebut pada saat di panti jompo tersebut mengalami infeksi ya. Jadi sama-sama sarana kesehatan namun bukan di rumah sakit ya, tapi di tempat lain ya, semacam di panti breda atau panti jompo. Itu karena efek orang tersebut pernah menjalankan terapi di rumah sakit, kemudian sudah pulang ya, sudah sembuh, sudah pulang, namun di saat pulang orang tersebut mengalami infeksi ya, berarti bukan di rumah sakit ya, tapi setelah dia pulang. Yang ketiga yaitu hospital acquired pneumonia atau HAP, yaitu pneumonia yang berkembang setelah 48 jam setelah masuk rumah sakit dan tidak dalam masa inkubasi
pada saat pasien masuk ya. Jadi proses perkembangbiakan dari bakteri pneumonia ini berlangsung 2 hari ya, ingat 2 hari atau lebih ya, minimal 48 jam itu 2 hari ya. Jadi misal saya masuk hari ini ya, 2 hari kemudian nanti akan terinfeksi, terjadi pneumonia ya, namanya HAP ya. Kemudian ventilator associated pneumonia ya, ini pneumonia yang disebabkan oleh inkubasi endotrakeal. Endotrakeal itu ya alat bantu yang dimasukkan ke mulut atau ke hidung itu ya, yang menggunakan ventilator, itu namanya endotrakeal ya, alat bantu pernafasan ya. Itu karena ventilator tadi yang sudah terinfeksi. Ini akan terjadi dalam waktu durasi 48 jam sampai 72 jam, yaitu antara 2 sampai 3 hari setelah kita masuk ke rumah sakit akan terjadi VAP ini bagi orang yang terkena pneumonia karena alat bantu pernafasan atau mekanisme endotrakeal ya. VAP itu seperti ventilator. Ventilator itu seperti alat bantu pernafasan ya. Jadi karena positif karena alat bantunya yang bermasalah, yang sudah terkontaminasi bakteri. Kemudian definisi dari pneumonia komunitas ya. Pneumonia komunitas adalah pneumonia yang didapatkan di masyarakat, juga termasuk pneumonia yang terjadi di rumah sakit dengan masa inap kurang dari 48 jam ya. Jadi CAP tadi yang pertama atau community acquired pneumonia itu bisa terjadi di masyarakat ya, entah itu di tempat tinggal kita, di tempat kerja kita ya, atau bisa di rumah sakit dengan durasi kurang dari 48 jam ya. Misal kita rumah sakit ya, misal kita besuk teman kita, besuk saudara kita, atau kita sedang menjalankan perawatan rawat jalan ya di instalasi farmasi, instalasi rawat jalan misal ya, itu bisa dikatakan orang tersebut mengalami pneumonia karena komunitas ya, karena hanya beberapa jam saja masuk ke rumah sakit, tidak sampai 2 hari ya. Itu bisa diklasifikasikan orang tersebut mengalami pneumonia komunitas ya. Kemudian penyebab bakteri yang sering menjadi penyebab infeksi pneumonia di kalangan komunitas atau di masyarakat ya, ini kemungkinan ya bakteri-bakteri ini yang akan sering menjadi penyebab terjadinya pneumonia ya. Ada Klebsiella pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ya. Ini yang akan menjadi penyebab utama terjadinya pneumonia di masyarakat atau di komunitas. Tapi yang paling besar ini kemungkinan orang yang mengalami komunitas acquired pneumonia, yaitu yang pertama ini yang paling besar ya, yaitu Klebsiella pneumoniae. Ini sangat besar sekali ya. Tapi kalau di rumah sakit yang paling besar yang nomor 2 ini ya, Streptococcus pneumoniae, sangat besar. Tapi kalau di komunitas atau di masyarakat, yang pertama yang paling besar yaitu Klebsiella pneumoniae. Kemudian sebelum orang tersebut fix mengalami pneumonia, pasti ada langkah-langkah ya, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh dokter untuk menegakkan diagnosa bahwa orang tersebut apakah terkena pneumonia atau bukan. Yang pertama yaitu dengan melihat dari fototorak ya, fototorak atau air bronchogram, yaitu semacam gambaran dari paru-paru setelah dilakukan mekanisme dengan ronsen ya, ronsen atau dengan radiologi. Kemudian selain itu yaitu ada tidak orang tersebut mengalami batuk ya, karena batuk itu menjadi tanda-tanda atau manifestasi yang paling dominan atau paling kentara orang mengalami pneumonia ya, batuk. Yang kedua yaitu perubahan sputum menjadi purulen ya. Sputum atau dahaknya akan semakin mengental berwarna hijau, mungkin kalau sudah terkena infeksi agak lama ya, semakin kental, semakin hijau, itu sudah merupakan tanda-tanda sudah terjadi pneumonia yang parah ya. Kemudian suhu tubuh
meningkat menjadi lebih dari 38 derajat Celcius ya, karena merupakan manifestasi terjadi infeksi, pasti biasanya akan terjadi peningkatan suhu tubuh. Kemudian nyeri dada terjadi biasanya karena seringnya kita batuk atau nafas yang tersengal-sengal atau shortness breathing tadi ya, atau nafas yang sering dan pendek-pendek itu akan sangat membuat nyeri dada ya. Kemudian batuk juga frekuensinya akan semakin sering, ini akan semakin membuat dada semakin nyeri. Kemudian sesak ya, sesak oleh karena tadi nafasnya pendek-pendek, kemudian alveoli dan bronkiolinya semakin kecil, otomatis oksigen yang akan masuk akan semakin sedikit ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya sesak. Kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda konsolidasi ya, ada suara nafas bronkial dan ronki ya, ini yang tahu dokter spesialis paru biasanya ya. Jadi nanti didengar menggunakan alat bantu ya, biasanya nanti ada suara ngik-ngik ya, ngik antara bronkial dan ronki itu pasti berbeda ya, itu yang tahu ya dokter spesialis paru. Kira-kira gambarannya suara ngiknya bronkial sama ronki itu bedanya apa ya, saya kurang tahu karena merupakan ranah dari dokter ya. Jadi harus ditegakkan, biasanya tahunya dari suaranya ini, suara kita bernapas, menarik oksigen, menarik nafas itu akan disertai dengan bunyi ya biasanya. Kemudian leukosit akan meningkat dari antara 10.000 hingga 4.500 ya. Jadi akan meningkat ini karena manifestasi terjadi infeksi ya. Jadi kalau ada infeksi otomatis biasanya parameter darah yang akan meningkat yaitu leukosit ya. Jadi sel darah putihnya akan meningkat karena merupakan sebuah efek dari pertahanan tubuh jika tubuh kita mengalami infeksi ya. Tidak ada infeksi otomatis nanti leukositnya akan semakin meningkat. Ya, jadi ada gambaran seperti ini ya. Jadi jika di foto paru-paru orang yang mengalami pneumonia, ada bagian yang berwarna putih ini ya, ada bercak berwarna putih ini yang merupakan tanda-tanda orang tersebut sudah terjadi kerusakan pada sel parenkim baik di alveoli maupun di bronkioli ya. Jadi ada gambaran putih ini ya. Kemudian nanti biasanya ini sudah tidak lurus lagi ya, sudah putihnya sudah melebar ini ya. Sudah melebar ini sudah terjadi kerusakan yang cukup luas ya. Jadi harusnya ini lurus ya, hitamnya ini lurus ya. Nah, kalau orang normal, tapi kalau orang sudah kena pneumonia ini akan terjadi gambaran berkabut ya, berkabut berwarna putih, ini sudah terjadi kerusakan. Ini hampir sama dengan TBC ya. Kalau jika dilihat menggunakan gambaran ronsen, ini akan mendapatkan fenomena seperti ini ya, fenomena semacam gambaran kabut warna putih ini sudah terjadi kerusakan ya. Harusnya memang hitam legam seperti ini orang yang paru-parunya bersih yang baik seperti ini harusnya. Kemudian pemeriksaan laboratorium ya, ini tadi penunjang yang selain dari yang pertama radiologi, yang kedua yaitu pemeriksaan darah. Yang pertama yaitu darahnya akan parameter leukositnya tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya ya, akan meningkat ya antara 10.000 hingga 4.500. Ini terjadi peningkatan leukosit atau sel darah putih. Yang kedua itu hitungan jenis leukosit terdapat pergeseran ke kiri ya. Jadi akan semakin semakin meningkat ke kiri, semakin meningkat ya. Kemudian diagnosis etiologi. Yang etiologi yaitu pemeriksaan dahak, kultur darah dan serologi ya. Jadi pemeriksaan dari asal mula, etiologi itu asal mula ya, asal mula terjadi pneumonia yaitu nanti bisa dilihat menggunakan memeriksakan sputumnya atau dahaknya. Kemudian nanti akan dilihat kemudian dilakukan kultur bakteri ya, kultur mikrobiologi. Apakah ini bakterinya ini karena HP atau VAP, karena Klebsiella pneumoniae atau Streptococcus pneumoniae, ini akan bisa didapatkan dengan cara mekanisme pemeriksaan menggunakan kultur ya, kultur darah atau kultur dahak bisa ya. Ya, ini merupakan gambaran pneumonia lobaris ya. Lobaris ini ada di melintang di bagian bawah, biasanya memanjang ke samping ya, seperti ini sudah
kerusakannya sudah cukup luas ya, jadi memanjang, menjorok ke dalam, ini sudah namanya pneumonia lobaris ya. Ya, jika digambar akan seperti ini sudah masuk menjorok ke dalam ini. Kemudian pneumonia interstitial ya. Interstitial ya gambarnya seperti ini, tidak terlalu menjorok tapi ini sudah sudah melebar ya. Ini harusnya hitam semua seperti ini sudah masuk ke dalam, ini namanya interstitial ya. Gambarnya seperti ini. Ini cuma untuk tidak perlu dihafalkan, cuma biar adik-adik tahu aja perbedaan antara pneumonia lobaris dengan pneumonia interstitial ya. Gambarannya akan seperti ini. Kemudian dari tempat area dari bagian mana paru-paru yang terinfeksi oleh bakteri pneumoniae, yang pertama yaitu tadi ada pneumonia lobaris ya. Pneumonia lobaris biasanya mencakup keseluruhan lobus secara homogen. Terdapat 4 tahapan yaitu kongesti. Kongesti itu pada saat kita menghirup, kemudian rehepatisasi pada saat perikatan antara bakteri dengan sel-sel di dalam paru-paru, kemudian grehepatisasi ya, atau sudah terjadi perkembangbiakan, ini terjadi biasanya pada pneumonia lobaris. Kemudian pada bagian bronchopneumonia ini akan ditandai dengan konsolidasi bercak yang mencakup satu atau beberapa lobus, biasanya mencakup bagian inferior dan posterior paru ya. Ini bagian bronchopneumonia. Kemudian yang ketiga itu pneumonia interstitial yang tadi ada gambarannya itu, yaitu proses inflamasi bercak mencakup interstisial secara dominan, termasuk dinding alveoli dan jaringan ikat di sekitar bronkofaskuler ya. Alveoli tidak mengandung eksudat melainkan membran hialin kaya protein, mirip dengan ARDS. Saya kurang tahu ini istilah ini karena ini istilah orang dokter ya sebenarnya, bukan ranah kita. Ini cuma untuk membedakan daerah mana yang terkena infeksi ya. Nanti ada di pneumonia lobaris, ada di bronchopneumonia, ada di interstisial atau di bagian miliar ya, tergantung dari tempat bagian paru-parunya yang terkena itu di bagian mana. Kemudian selanjutnya yaitu cara untuk mengetahui derajat keparahan dari penyakit pneumonia. Ini bisa didapatkan dengan rumus namanya CURP 65 ya, atau CURP 65 ya. CURP 65 ini kita akan melihat ya, yang pertama yaitu C, confusion. Confusion tingkat kesadaran ya. Tingkat kesadaran orang itu bagaimana ya. Jika orang tingkat kesadarannya akan semakin jelek, semakin buruk, otomatis dia poin C-nya akan semakin jelek ya. Jadi lihat ini ada confusion kesadaran, kemudian confusion defined as a mental test score, yaitu kurang dari atau sama dengan 8 as disoriented in person, place or time ya. Jadi orang tersebut nanti akan ditanyakan, Anda siapa, sekarang Anda di mana, sekarang waktu jam berapa, ini akan sebagai pertanyaan standar untuk melihat orang tersebut tingkat kesadarannya seperti apa. Jika orang tersebut tingkat kesadarannya semakin baik ya, pasti nilainya akan semakin rendah ya. Tapi jika orang tersebut akan tidak tahu apa-apa, linglung, ditanyain enggak mudeng ya, nanti pastinya nilainya akan semakin tinggi ya. Jadi antara ring 1 sampai 8. Yang kedua yaitu urea ya. Urea yaitu nanti dokter akan melihat kadar urea pada urin biasanya ya. Urin nanti antara 7 milimol per liter hingga 19. Harusnya kalau orang yang sudah sudah fix terkena pneumonia, nanti dia akan memperlihatkan kadarnya 7 milimol per liter ya. Jadi kalau sudah orang tersebut kadar ureanya sudah sampai 7 lebih ya, berarti orang tersebut sudah fix terjadi pneumonia. Ini gambaran dari ureanya ya. Kemudian dari respiratory rate atau fungsi pernafasan. Biasanya orang yang terkena pneumonia dia akan bernafas lebih cepat, yaitu lebih dari 30
nafas 30 kali bernafas dalam 1 menit. Berarti 1 detik satu nafas, 1 detik satu nafas. Jadi sangat sering sekali ya. Karena kalau orang normal ya paling santai kalau bernafas ya 2-3 detik sekali masih cukup ya. Tapi kalau orang yang semakin parah nanti dia 1 detik sekali akan bernafas, malah bisa lebih ya. Itu sudah menjadi tanda-tanda dominan terjadinya pneumonia. Kemudian blood pressure atau tekanan darah. Tekanan darah nanti orang tersebut akan mengalami penurunan ya, atau tekanan darah rendah, yaitu dengan tanda-tanda sistolnya akan turun di bawah 90 dan diastolnya akan turun di bawah 60 ya. Jadi orang jika diukur tekanan darahnya akan semakin menurun ya, berarti itu sudah tanda-tanda terjadi pneumonia ya. Kemudian dari usia ya, usia 65 itu usia ya. Jika orang tersebut memang sudah usianya di atas 65 ya sudah memang dia fix terkena pneumonia. Jika ditandai disertai dengan gejala-gejala tadi seperti curap ini, CURP ini sudah fix, tambahkan usia 65 tahun ya berarti sudah fix orang tersebut terkena pneumonia. Kemudian dari skor 0 sampai 1 nanti bisa orang tersebut hanya menjalankan rawat jalan atau atau tidak mondok ya, tidak nginep. Kemudian yang kedua yaitu dipertimbangkan untuk rawat inap ya. Jika sudah sudah lebih parah dari skor 0 sampai 1, kemudian skor lebih dari 2 berarti rawat inap ya. Jadi ini harus dilihat. Jika ini sudah semuanya terjadi, misal 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti sudah fix orang tersebut harus rawat inap ya. Rawat inap karena satu parameter akan ditandai dengan angka 1 ya, jika orang tersebut fix karena ada tanda-tanda yang disebutkan ini ya. Kemudian jika 0 sampai 1 tadi masih resiko rendah atau low risk, hanya dipertimbangkan perawatan dengan pengobatan di rumah ya, home treatment. Jadi hanya rawat jalan saja kalau 0 sampai 1. Misal ini hanya 1 saja yang dinilai, berarti kan masih rendah. Yang kedua yaitu jika skor 2 yaitu sudah harus dipertimbangkan orang tersebut untuk menjalankan opnam ya, opnam. Dipertimbangkan untuk opnam. Kemudian juga sudah lebih dari atau sama dengan 3 berarti sudah memang harus fix orang tersebut menjalankan rawat inap, sudah harus opnam ya. Karena jika dibiarkan tidak segera dibawa ke rumah sakit, ini akan sangat menentukan dari keselamatan orang tersebut, akan menyebabkan mortality atau kematian jika tidak segera ditangani ya. Ada 22% orang yang meninggal karena terjadi pneumonia yang tidak segera ditangani dengan cepat dan seksama. Kemudian untuk mengetahui keparahan dari pneumonia ini bisa digunakan yaitu indeks namanya PSI atau PSI, yaitu Pneumonia Severity Index ya. Yaitu digunakan yaitu indikasi rawat inap ya selama dia menjalankan opnam ya. Nanti orang tersebut akan akan dilihat apakah orang tersebut menjalankan terapi dengan NAPSA. NAPSA itu narkotik aditif psikotropik ya. Jadi apakah orang tersebut selama ini menggunakan NAPSA atau tidak ya, jadi obat-obatan terlarang. Kemudian skor PSI lebih dari 70%, 70 ini sudah menunjukkan apakah keparahannya semakin parah atau tidak ya. Jadi akan bisa dilihat. Kemudian bila skor PSI kurang dari 70, dirawat apabila dijumpai salah satu ya. Jadi salah satu dari ini harus menunjukkan ada yang positif atau tidak ya. Jadi sudah harus dirawat ya. Jadi harus dilihat dari tanda-tanda NAPSA atau narkotik psikotropik dan zat aditif. Yang kedua yaitu skor dari Pneumonia Severity Index atau PSI.
Kemudian yang ketiga yaitu jika skor kurang dari 70, maka orang tersebut dipertimbangkan untuk dirawat apabila dijumpai tanda-tanda ini. RR itu respiration rate ya. Jadi berapa kali orang tersebut bernafas dalam 1 menit. Yang kedua yaitu PaO2 yaitu tingkat kejenuhan oksigen di dalam darah ya. Yang ketiga yaitu infiltrat multilobus atau gambaran dari dahak yang diambil di paru-paru. Yang keempat yaitu tekanan darah sistolik atau tekanan darah atas ya. Kemudian yang tekanan darah diastolik yaitu kurang dari 60 yang menunjukkan terjadinya tanda-tanda pneumonia. Kemudian penyakit lain yang menjadi diagnosa pembanding dengan penyakit pneumonia, yang pertama yaitu penyakit PPOK. PPOK atau COPD itu sama ya. Kalau PPOK kan singkatannya penyakit paru obstruktif kronik ya. Kalau di bahasa Inggris kan namanya chronic obstructive pulmonary disease ya, hampir sama aja ya bahasa Inggris cuma dengan bahasa Indonesia. Yang kedua itu asma, karena orang yang mengalami PPOK, mengalami asma itu gejalanya hampir sama dengan penyakit pneumonia ya. Jadi harus ada diagnosa pembanding apakah orang tersebut benar-benar mengalami pneumonia atau penyakit lain. Yang ketiga itu pulmonary edema ya, atau pembengkakan pada paru-paru bisa juga. Yang keempat yaitu bronchiectasis ya, adanya pembengkakan pada saluran bronchi. Yang selanjutnya yaitu lung cancer ya, atau kanker paru-paru. Ini juga bisa sebagai diagnosa pembanding. Dan yang terakhir yaitu pulmonary emboli atau penyumbatan ya, penyumbatan pada saluran paru-paru bisa juga. Jadi harus dibandingkan penyakit ini dengan penyakit pneumonia, apakah benar-benar karena pneumonia atau penyakit lain. Kemudian tata laksana farmakoterapi ya, yang bisa dijalankan pada orang yang mengalami pneumonia komunitas ya. Yang pertama yaitu orang tersebut harus menjalani terapi rawat jalan. Rawat jalan itu tidak nginep ya, berarti masih di rumah, masih menjalankan terapi home treatment ya. Yang suportif yaitu istirahat yang cukup, kemudian minum yang banyak, kemudian mengkonsumsi mukolitik atau ekspektoran ya, atau obat-obatan yang digunakan untuk mengencerkan dahak atau mengeluarkan dahak. Ini akan digunakan. Kemudian digunakan antibiotik ya. Antibiotik berarti kan harus ditegakkan terlebih dahulu. Ini karena bakterinya apa? Harusnya seperti itu. Ya. Kemudian rawat inap. Rawat inap dipertimbangkan jika nanti ada gejala yang semakin mengarah ke keparahan ya. Orang tersebut harusnya kalau komunitas hanya dijalankan dengan home treatment saja, tapi jika sudah mengarah ke ke tingkat yang lebih severe atau lebih parah, nanti akan dipertimbangkan rawat inap. Ya, rawat inap yang pertama yaitu pemberian terapi oksigen ya. Karena orang yang mengalami pneumonia otomatis tekanan kekurangan oksigennya di dalam darah akan semakin berkurang ya. Kemudian yang kedua itu pemasangan infus untuk rehidrasi dan koreksi kalori dan elektrolit ya. Jadi orang yang sedang mengalami pneumonia otomatis dia biasanya malnutrisi ya. Malnutrisi otomatis dia harus diberikan supporting infus terlebih dahulu agar nanti nutrisinya dan vitamin di dalam tubuh akan semakin meningkat ya. Kemudian pemberian obat simptomatik antara lain antipiretik. Antipiretik itu obat yang digunakan untuk mengurangi demam ya, menurunkan panas. Kemudian mukolitik atau ekspektoran untuk mengeluarkan dahak. Ini digunakan untuk terapi supporting. Kemudian antibiotik. Antibiotik nanti digunakan sesuai dengan hasil kultur mikrobiologi. Kemudian secara keseluruhan pada CAP atau Community Acquired
pneumonia atau pneumonia komunitas, orang tersebut harus menjalankan rest ya. Rest itu istirahat secara total. Kemudian hydration, yaitu meningkatkan hidrasi, yaitu dengan dengan menggunakan infus biasanya, infus atau memberikan supporting makanan yang bergizi. Kemudian oxygen inhalation atau menggunakan oksigen, baik yang oksigen tabung maupun yang oksigen portable ya. Nah, kayak oksigen yang bisa dibawa kemana-mana itu kan bisa digunakan untuk supporting oksigen. Kemudian nutrisi ya harus diberikan makanan yang cukup dan baik ya. Kemudian pain relief ya, atau obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi nyeri di persendian dan di saraf ya, di urat. Kemudian antibiotik yang digunakan pada CAP itu paling besar itu di antara ini yang paling sering digunakan, yaitu antara amoxicillin atau erythromycin atau clarithromycin ya, tergantung dari hasil kulturnya harusnya. Tapi biasanya paling sering yaitu di antara dari 3 atas ini. Kemudian jika hasilnya tidak signifikan atau tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik, baru ditambahkan dengan kombinasi antibiotik ya, bisa dengan golongan flucloxacillin, bisa dengan rifampicin ya. Yang pertama diberikan bisa amoxicillin, bisa erythromycin, bisa clarithromycin. Kemudian jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, baru nanti dikombin atau dikombinasi dengan yang 2 bawah ini. Itu untuk terapi CAP atau community acquired pneumonia ya. Kemudian pengobatan jika dilihat dari kategori dari parahan ya, parahan dari kategori 1 sampai kategori 4 dari guideline yang didapatkan di literatur, bisa secara keseluruhan, secara general ya, secara umum ini bisa didapatkan tabel seperti ini ya. Jadi kalau kategori 1 ini masih belum begitu parah ya, masih severe, masih mild, masih low risk, masih rendah resiko. Ini bisa digunakan pilihan obatnya clarithromycin atau azithromycin, bisa roxithromycin ya. Pilihan kedua nanti bisa dikombin dengan ciprofloxacin, bisa dengan levofloxacin ya. Jadi pertimbangkan pilihan obat yang pertama terlebih dahulu, baru nanti jika tidak menunjukkan hasil yang signifikan, baru nanti bisa dikombinasi atau di switch diganti dengan obat pilihan kedua. Ini nanti keterangannya ini merupakan tanda-tanda apakah kategori 1 itu apa ya. Ya, kategori 1 yaitu usia penderita masih kurang dari 65 tahun ya, karena yang sudah fix itu biasanya 65 tahun ke atas. Jadi kalau orang yang mengalami yang masih berusia 65 tahun ke bawah itu biasanya masih kategori 1. Kemudian penyakit penyerta negatif, dia tidak memiliki penyakit penyerta lain seperti COPD, seperti hipertensi, dia tidak memiliki ya, berarti masih kategori 1, masih ringan. Kemudian datang berobat jalan ya, hanya terapi rawat jalan saja, itu masih ringan. Kemudian kalau yang sudah kategori 2 ini sudah meningkat, lebih parah ya, yaitu usia sudah lebih dari 65 tahun, sudah ada penyakit penyerta, sudah dapat berobat jalan ya, jadi sudah lebih parah daripada kategori 1. Kemudian terapi yang digunakan juga akan lebih tinggi stage-nya, tingkatan dari antibiotiknya, yaitu dengan menggunakan cephalosporin generasi kedua, atau dengan trimethoprim fosfatrimosasol, atau dengan beta lactam, golongan beta lactam. Ya, nanti bisa dilihat apa itu beta lactam yang termasuk golongannya apa aja, nanti bisa adik-adik lihat ya di literatur. Kemudian obat pilihan kedua yaitu macrolida, levofloxacin, gatifloxacin, dan moxifloxacin sebagai generasi selanjutnya jika obat pilihan 1 tidak manjur, tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu kategori 3 yaitu pneumonia berat ya, berat. Kemudian perlu dirawat di rumah sakit tapi tidak perlu di ICU. Berat tapi tidak terlalu berat sebenarnya ya, karena tidak perlu di ICU, hanya di ruangan rawat inap biasa. Ini otomatis nanti bakterinya juga akan berbeda ya, pengobatannya dengan obat-obatan ini.
kemudian nanti obat yang kedua ini. Yang keempat yaitu yang membedakan biasanya nanti ada kalau dirawat di ICU ini biasanya harus menggunakan terapi ventilator itu ya, menggunakan alat bantu mekanisme pernafasan lah, ini yang sudah memang harus kategori 4 ini harus memang harus benar-benar cepat dan harus benar-benar tepat pengobatannya, karena jika kategori 4 ini tidak segera ditangani ini akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien tersebut ya. Jadi yang pengobatan yang pertama itu cefalosporin generasi ketiga. Generasi ketiga itu ya sudah tinggi ya, sudah tinggi. Kemudian carbapenem dan meropenem ini sebagai terapi lanjutan atau terapi yang kedua. Jadi harus dilihat satu kategori satu dengan yang lain ya. Jadi akan sangat menentukan pilihan terapinya berdasarkan dari tingkat keparahan pasien tersebut. Kemudian jika pengobatan berdasarkan dari hasil kultur mikrobiologi, baik dari kultur sampel dahak atau sampel darah, nanti akan ketahuan ya kira-kira orang tersebut menderita pneumonia karena bakteri apa, ya bisa dilihat. Kemudian jika misal orang tersebut mengalami bakteri karena pneumococcus pneumoniae misal, ya pasti terapi pilihan yang secara empiris ya, secara literatur harusnya dia diberikan terapi penicillin G ya, golongan penicillin G, kemudian alternatifnya cefazolin ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya dilihat dari tingkat keparahan ya, kategori 1 sampai 4, dari ringan, sedang, berat dan sangat berat. Kalau yang pengobatan menggunakan literatur ini didasarkan dari hasil kultur mikrobiologi ya, dari darah maupun dari dahak, nanti akan diketahui bakteri apa yang menjadi penyebab terjadinya pneumonia, baru nanti bisa dilihat literatur ini akan menunjukkan obat apa jika dilihat dari dari hasil kulturnya tersebut ya. Kalau tadi dilihat dari tanda-tanda keparahan, kalau ini dilihat dari hasil kultur mikrobiologi, nanti akan menunjukkan terapi pilihan yang terbaik untuk masing-masing bakteri tersebut. Kemudian pneumonia nosokomial atau pneumonia yang disebabkan oleh karena di rumah sakit ya. Pneumonia nosokomial adalah pneumonia yang terjadi setelah pasien 48 jam dirawat di rumah sakit dan disingkirkan semua infeksi yang terjadi sebelum masuk rumah sakit. Ya. Jadi kalau kita opnam misal sudah 2 hari, sudah lebih dari 48 jam, berarti jika terjadi tanda-tanda yang mengarah ke pneumonia, penyebab infeksi sebelumnya nanti akan dihilangkan, tidak dianggap ya. Jadi memang orang tersebut sudah fix karena pneumonia di rumah sakit kalau sudah lebih dari 48 jam ya. Kemudian ventilator associated pneumonia atau VAP adalah pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam. Jadi antara 48 jam hingga 72 jam. Jadi antara 2 sampai 3 hari itu namanya VAP atau ventilator associated pneumonia. Itu terjadi karena pemasangan intubasi endotrakeal ya, pemasangan alat bantu mekanisme pernapasan itu karena ventilator tadi ya. Jadi harus dibedakan dari durasi waktunya 48 jam lebih itu berarti namanya pneumonia nosokomial. Kalau yang antara 48 hingga 72 jam setelah orang tersebut mengalami pemasangan intubasi endotrakeal namanya pneumonia VAP atau ventilator associated pneumonia. Kemudian diagnosa pneumonia nosokomial ya, menurut CDC
Kemudian untuk menegakkan diagnosa pneumonia nosokomial atau pneumonia yang terjadi di rumah sakit, yaitu onset pneumonia terjadi 48 jam setelah dirawat, ya. Jadi setelah 2 hari, kemudian menyingkirkan semua infeksi yang ada sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi semua yang sebelum masuk ke rumah sakit tidak dianggap, kemudian ditegakkan dengan memeriksakan yaitu fototorak, ya, foto ronsen, ya, terdapat infiltrat baru atau tidak, ya. Jadi ada bercak tadi kabut atau tidak, kemudian ditambahkan 2 tanda-tanda lain, yaitu suhu tubuh meningkat atau sekret purulen atau semakin mengental, atau terjadinya leukositosis atau peningkatan sel darah putih. Itu untuk menegakkan diagnosa pneumonia nosokomial atau hospital acquired pneumonia, ya, sama aja. Kemudian tata laksana pengobatan pneumonia nosokomial atau HAP, hospital acquired pneumonia, ya seperti ini, ya. Jadi bisa dilihat nanti suspek atau tersangka pasien yang mengalami HAP atau VAP ini nanti akan dilakukan kultur terlebih dahulu, ya. Kultur yaitu kultur dari darah maupun dari sputum. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis di bawah mikroskop biasanya. Kemudian setelah itu mulai terapi secara empirik terlebih dahulu, ya. Antibiotiknya secara empirik yang sesuai standar terlebih dahulu, ya. Empirik, kemudian setelah itu setelah hasil pemeriksaan mikroskopis negatif dan klinis pneumonia yang tidak terlalu mendukung, jadi harus digunakan terapi yang sesuai standar secara empirik terlebih dahulu, ya, bukan secara hasil mikrobiologi. Kemudian hari kedua dan ketiga yaitu pemeriksaan kultur dan respon lain dari orang tersebut seperti suhu, leukosit, fototorak. Kemudian pemeriksaan dari oksigenase, dari kadar oksigen dalam darah, kemudian sputum akan terlihat hemodinamik dan fungsi organnya gimana. Ini pemeriksaan hari kedua ketiga. Kemudian selanjutnya jika perbaikan klinis setelah 2-3 hari ada perbaikan klinis orang tersebut, kemudian dilakukan kultur ulang, ya, kultur ulang. Kemudian jika hasilnya negatif berarti pertimbangkan penghentian antibiotik, berarti antibiotik sudah di stop, ya. Jika kulturnya masih menunjukkan hasil positif, berarti harus dilakukan penurunan antibiotik jika mungkin. Dan kemudian yang kedua itu obati selama 7-8 hari dan dievaluasi. Kemudian yang kiri yaitu jika tidak ada tanda-tanda membaik, ya, nanti dilakukan kultur ulang, kemudian nanti dilihat apa yang menjadi patogen penyebabnya, mikroorganisme penyebabnya, kemudian diagnosa lain, infeksi lain dan komplikasi ini dipertimbangkan jika tidak ada perbaikan klinis dalam waktu 48-72 jam. Kemudian sesuaikan terapi antibiotik sesuai dari hasil kultur, ya. Kultur menunjukkan mikroorganisme apa yang sesuai dengan terapi yang digunakan tersebut, antibiotik apa. Kemudian cari komplikasi, patogen lain, diagnosa dan infeksi, ya. Jadi harus dipertimbangkan faktor-faktor lain selain dari penyebabnya, selain dari bakterinya tadi. Kemudian terapi empiris antibiotik awal untuk pneumonia nosokomial dan pneumonia berhubungan dengan ventilator yang tidak disertai faktor risiko untuk patogen resisten jamak onset dini pada sebuah tingkat, yaitu yang sering digunakan, yaitu jika orang tersebut mengalami pneumonia karena Streptococcus pneumoniae, ya, dia diberikan golongan ceftriaxone. Kemudian jika orang tersebut mengalami pneumonia karena Haemophilus influenza, dia harusnya diberikan levofloxacin dan moxifloxacin, ya. Jadi harus nanti terapi awal atau antibiotik awal yang digunakan sebelum orang tersebut menjalankan kultur harusnya diberikan terapi-terapi ini, ya. Jadi ini merupakan terapi empiris antibiotik awal untuk infeksi pneumonia nosokomial, ya. Jadi harus diberikan salah satu dari antibiotik ini. Jika orang tersebut memang
positif HAP atau Hospital Acquired Pneumonia. Ya. Kemudian lama terapi. Lama terapi digunakan pasien yang mendapatkan antibiotik empirik yang tepat, optimal dan adekuat, penyebabnya bukan Pseudomonas aeruginosa dan respon klinis baik, serta terjadi resolusi gambar klinis dan infeksinya, maka lama pengobatan adalah 7 hari. Ya, karena rata-rata pengobatan untuk pneumonia itu maksimal memang 7 hari. Jika memang bukan karena Pseudomonas aeruginosa, ya, karena kalau Pseudomonas aeruginosa ini terapinya akan semakin lama, ya. Jadi rata-rata orang untuk menjalani terapi ini hanya dalam durasi waktu 7 hari. Kemudian yang kedua yaitu adapun durasi antibiotik yang lebih pendek atau lebih lama dapat diberikan tergantung pada tingkat perbaikan parameter klinis. Ya, parameter klinisnya semakin membaik, otomatis nanti terapinya juga akan semakin tidak begitu lama, akan semakin berkurang. Ya, kemudian ada tanda-tanda radiologinya semakin berkurang kabutnya, kemudian ada parameter lab seperti terjadi leukositosisnya semakin berkurang, ya otomatis nanti durasinya juga akan semakin berkurang, ya. Tapi jika kebalikan semakin parah, ya pastinya durasinya akan semakin parah, semakin lama. Ya, terima kasih sudah selesai. Alhamdulillah sudah pas jam 14.40, ya. Barangkali ada ditanyakan, silakan. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Belum ada. Kalau ada yang bertanya, saya kasih nilai nanti loh. Kalau ada yang mau bertanya dan tidak malu.